Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM E2019-22-23. Saya dari kelompok 3, pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perubahan struktural. Teori perubahan struktural menitik beratkan kepada pembahasan mekanisme transformasi ekonomi yang dialami negara sedang berkembang yang semula lebih bersifat subsisten ke struktur perekonomian yang lebih modern. Teori perubahan struktural yang pertama, teori dualisme sosial dualite. Istilah dualisme sosial dalam kehidupan masyarakat berlaku dua macam yang berlainan, namun keduanya saling berdampingan. Sistem sosial ini mengakibatkan perubahan cara berpikir golongan masyarakat lebih maju mengikuti negara-negara yang sudah terlebih dahulu maju. Namun di sebagian golongan masyarakat tidak mengalami perubahan. Hal inilah yang mendasari lahirnya teori dualisme di negara berkembang. Sebagai akibat dari pertentangan masyarakat dalam menerima sistem sosial dari pihak asing. Dengan demikian diperlukan adanya kesabaran menunggu terjadinya evolusi pada saat di mana masyarakat siap menerima perubahan yang lebih modern. Yang kedua, teori dualisme ekonomi Arthur Lewis. Teori ini membahas mengenai pembangunan yang terjadi di pedesaan dengan perkotaan, serta suatu proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Struktur perekonomian dalam suatu negara dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, perekonomian tradisional. Diasumsikan di daerah pedesaan berlaku sistem perekonomian tradisional, produktivitas yang dihasilkan lebih rendah dengan jumlah tenaga kerja yang berlebih. Yang kedua, perekonomian modern, di mana perekonomian ini berada di daerah perkotaan dengan sektor industri yang memegang peran penting dalam perekonomiannya. Yang ketiga, teori pola pembangunan Hollis-Chenery. Dalam teori ini terjadi perubahan struktur ekonomi pada negara yang sedang berkembang, di mana sebelumnya mengedepankan sektor pertanian tradisional beralih ke sektor industri. Perubahan tatanan sistem produksi akan berjalan seiring dengan adanya kenaikan pendapatan per kapita di masyarakat, yaitu suatu negara yang sebelumnya mengutamakan pertanian sebagai sektor pokok dalam menunjang kegiatan perekonomian mulai berubah dengan menjadikan sektor industri sebagai sektor andalan perekonomian. Perubahan struktural harus diikuti dengan penurunan laju penduduk, pemerataan kesempatan belajar, dan meminimalkan dualisme sosial antara pedesaan dengan perkotaan. Bila hal itu dapat dipenuhi, akan terjadi peningkatan pendapatan yang diikuti dengan pendapatan pemerataan di seluruh wilayah. Yang keempat, teori akumulasi modal Harold Domar. Teori ini menyempurnakan teori Keynes yang membahas tentang kegiatan perekonomian dan tenaga kerja dalam lingkup nasional yang sifatnya bukan jangka panjang. Teori Harold Domar menekankan bahwa investasi dapat mempengaruhi baik permintaan maupun penawaran agregat melalui penambahan pendapatan dan kapasitas produksi. Pendapatan real dan output akan tetap mengalami kenaikan dengan tetap mempertahankan investasi neto. Jadi, apabila perkembangan ekonomi ingin dipertahankan dalam jangka panjang, maka investasi harus tetap diperbesar agar pertumbuhan pendapatan dapat terus menjamin penggunaan kapasitas produksi secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.